PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang dihadiri lebih dari 93% pemegang saham menyetujui perubahan struktur manajemen. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Ya, keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang dihadiri lebih dari 93% pemegang saham menyetujui perubahan struktur manajemen. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Dalam RUPS LB tersebut, George Utomo resmi diangkat sebagai Presiden Direktur, sementara Budiarto Abadi menduduki posisi Wakil Presiden Direktur. Pengangkatan juga dilakukan pada Dewan Komisaris dengan Todi Miza Abianto Sugoto menjadi Wakil Presiden Komisaris dan Chandra Karya Hermanto menjadi Komisaris. Dengan demikian, susunan baru direksi TAPG adalah George Utomo sebagai Presiden Direktur, Budiarto Abadi sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Erida sebagai Direktur. Sementara Dewan Komisaris dipimpin Arif Rahmat sebagai Presiden Komisaris, didampingi Todi Miza Abianto Sugoto sebagai Wakil Presiden Komisaris, beserta Arini Saraswati Subianto, Dani Rahmat, Chandra Karya Hermanto, dan 3 komisaris independen. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Buzz, dan segmen ini saya tidak sendiri lagi nih, ya, ada David Vina Munawar yang kembali akan menemani. Benar, David. Dan sekarang kita memasuki segmen emiten ya, David, di mana di tengah kabar akan diakuisisi, PT Linknet Tbk tercatat membukukan rugi bersih sebesar Rp691,69 miliar pada semester 1 2025. Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp282,3 miliar. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi Rp1,57 triliun pada semester 1 2025. Sejumlah beban pun terpantau turun pemirsa, diantaranya beban penyusutan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Akan tetapi, perseroan tidak menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester pertama di 2025. Berbanding dengan raupan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester 1 2024 sebesar Rp494,97 miliar. Alhasil, rugi bersih perseroan pun mengalami kenaikan pada paruh pertama tahun 2025. Pemirsa, masih di Market Buzz, dan di segmen kami ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan pasar terkini pemirsa. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 7.800-an di perdagangan Kamis, di mana indeks harga saham gabungan terbebani anjloknya saham DSSA usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham dalam MSCI Indonesia Index. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terpangkas karena secara intraday IHSG sempat melemah di atas 1% di level 7.848,88. Sektor yang turun paling dalam antara lain energi turun 1,87%, sektor infrastruktur melemah 1,35%, sektor properti dan real estate tertekan 0,8%, sektor barang baku terdepresiasi 0,77%, sektor teknologi turun 0,3%, sektor keuangan tergelincir 0,3%, dan barang konsumer non-primer turun 0,21%.
IHSG berakhir di zona merah karena saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk anjlok 13,13% ke level Rp80.225 per saham dan menyeret IHSG dengan bobot poin 46,48. Saham emiten Prago Pangestu diantaranya Brand ditutup melemah 2,03% di level Rp8.425 per saham dan membebani IHSG di 6,63 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 2,98% di level Rp2.280 per saham dan membebani IHSG di 4,35 indeks poin. Saham TPIA ditutup melemah 0,56% di level Rp8.850 per saham dan membebani IHSG di 1,13 indeks poin. Saham DSSA anjlok hingga menyentuh auto reject bawah di perdagangan Kamis usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham DSSA dalam MSCI Indonesia Index. Peninjauan yang dilakukan MSCI dipicu ketidakpastian terkait jumlah saham beredar atau free float DSSA. Sementara emiten ini memiliki kontribusi besar dalam performa indeks. Dalam pengumuman resminya, MSCI menetapkan faktor penyesuaian sebesar 0,5 terhadap Foreign Inclusion Factor atau FIF DSSA. Akibat perubahan ini, FIF saham DSSA diturunkan dari 0,25 menjadi 0,13 dan akan mulai tercermin dalam dokumen Advanced Corporate Event per 21 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global pemirsa di mana Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran investor terhadap kemungkinan pernyataan hawkish dari Chairman The Fed Jerome Powell dalam simposium di Jackson Hole yang berpotensi memicu volatilitas pasar. Dan di saat yang sama rilis laporan keuangan Walmart yang mengecewakan turut memberikan atau memperburuk sentimen pasar. Langsung saja kita akan update seperti apa penutupan perdagangan di Wall Street di mana indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun di 0,34% di level 44.785. Indeks S&P 500 melemah di 0,4% ke posisi 6.370 dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi di 0,34% ke level 21.100. Dan selanjutnya kita akan update bursa dari Eropa pemirsa. Kita akan coba lihat data terakhir di mana bursa equities Eropa relatif stagnan pada Kamis karena investor menunggu informasi terbaru dari The Fed yang akan melakukan pidato di simposium Jackson Hole, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa dilaporkan mengunci kesepakatan kerangka kerja perdagangan yang dicapai pada bulan lalu. Indeks DAX Jerman menguat tipis di 0,07% ke level 24.293, indeks FTSE Inggris menguat di 0,23% ke posisi 9.309 dan indeks CIC Prancis melemah di 0,44% ke level 7.938.